Halo guys, kembali lagi bersama aku Rizka Fitria Rusadi. Kali ini aku mau ngevlog lagi dalam kegiatan sehari-hariku tuh seperti apa. Nah kebetulan jadi tuh hari ini aku sama teman-teman kampus aku ini mau kerja kelompok. Nah kebetulan kerja kelompoknya itu ada di rumah aku. Jadi selama adanya pandemi COVID-19 ini, kita tuh kurang lebih selama 4 atau 3 bulanan lah di rumah saja. Nah kebetulan aku dan teman-teman aku ini ada tugas kelompok yang benar-benar harus ketemu secara langsung dengan tatap muka. Setelah itu kita walaupun bepergian di keluar rumah, kita tuh wajib banget mengikuti protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, apalagi sekarang ini udah masuknya PSBB transisi new normal. Kemudian di sini tuh aku mau bagi tips-tips kalian apa aja sih yang harus dibawa selama keluar rumah. Sembari kita nungguin teman-temanku datang, jadi aku akan memberikan tips ke kalian. Di sini ada 5 barang yang wajib benar-benar dibawa di masa PSBB transisi new normal ini. Yang pertama, masker. Di saat seperti ini, masker bukanlah jadi benda yang asing, melainkan benda yang sangat wajib. Karena dari beberapa lokasi dan aktivitas, juga kita menuntut untuk selalu menggunakan masker. Sehingga penggunaan masker ini yang baik adalah selama 4 jam. Ketika masker sudah tidak kita gunakan, kita bisa membuang masker ini ke dalam kantong plastik atau kita bisa menggulungnya kemudian langsung dibakar saja juga bisa. Yang kedua, hand sanitizer. Ketika kita sulit mendapatkan air mengalir dengan sabun untuk membersihkan tangan kita, alternatifnya kita bisa menggunakan hand sanitizer. Karena hand sanitizer ini adalah benda wajib yang selalu kita bawa kemana-mana. Yang ketiga, aku punya tisu basah. Nah, tisu basah ini sebagai alternatif pengganti air, sabun, serta hand sanitizer. Karena kita perlu menyiapkan tisu basah untuk membersihkan tangan kita. Kemudian, tisu basah itu juga bisa digunakan untuk menggenggam gantungan tangan saat kita menaiki transportasi umum. Yang keempat, yang keempat ini adalah alat tempat makan pribadi sendiri. Kenapa sih kita harus membawa tempat alat makan pribadi sendiri? Karena untuk mencegah resiko penyebaran COVID-19, ada baiknya kita selalu membawa dan menggunakan alat pribadi sendiri. Yang kelima yaitu alat sholat pribadi. Ini salah satunya untuk mencegah resikonya penyebaran virus corona, yaitu sajadah dan mukena. Ini benar-benar kita harus bawa sendiri. Karena dari semua masjid mungkin sudah tidak menyediakan lagi sajadah atau mukena. Jadi ini penting banget sih kalau kita mau bawa kemana. Nah, selain tips-tips apa aja sih yang harus kita bawa selama bepergian di luar rumah dan wajib banget apa aja? Bukan cuma itu aja, bakalan mewawancarai dari salah satu orang tua apa sih kegunaannya atau pendapatnya masing-masing mengenai adanya kuliah online di rumah bagi mahasiswa maupun ke orang tuanya kayak gimana. Jadi tetap ngikutin vlog aku di hari ini, kegiatannya itu seperti apa dan keseruannya seperti apa.
Ya, tanggapan saya selaku orang tua murid, adanya program belajar di rumah ini kurang efektif, kurang efisien, dan juga kurang produktif. Kenapa? Karena perkembangan pengetahuan anak jauh lebih berkurang dari sebelumnya. Terus, tidak semua anak maupun orang tuanya itu sama, Kak. Yang dimana bisa saling mendukung bagaimana program belajar mengajar di rumah, terus penunjang fasilitasnya yang memadai juga. Ya, tanggapan saya selaku orang tua murid, adanya program belajar di rumah ini kurang efektif, kurang efisien, dan juga kurang produktif. Kenapa? Karena perkembangan pengetahuan anak jauh lebih berkurang dari sebelumnya. Terus, tidak semua anak maupun orang tuanya itu sama, Kak. Yang dimana bisa saling mendukung bagaimana program belajar mengajar di rumah, terus penunjang fasilitasnya yang memadai juga. Saya sih melihat dari anak saya sendiri, makin kesini itu makin malas. Sehingga banyak materi yang mungkin jadi sulit dipahami ya akibat terputusnya jaringan internet, buffering gitu. Selain itu juga, saya sebagai orang tua menyediakan kuota paketan internetnya itu lebih besar dari sebelumnya. Karena tiap minggunya tentu minta uang untuk beli kuota, bla bla bla. Makanya saya sampai pasang wifi untuk mengurangi anggaran beli kuota sih, yang dimana fungsinya untuk meminimalisir aja. Ya, harapan saya untuk kedepannya semoga corona ini segera menghilang, karena proses belajar mengajar di rumah itu tidak bisa maksimal, dan juga kurang produktif. Jadi bisa kembali lagi seperti semula sebelum adanya pandemi ini. Dan untuk anak-anak tetap semangat, rajin belajar, jangan banyak mengeluh ya. Dan semoga pemerintah kita bisa menanggulanginya dengan bijaksana lagi. Terima kasih. Terima kasih ke kalian semua yang sudah ngikutin vlog hari ini, dari kerja kelompok, terus tips-tips dari apa aja sih yang harus kita bawa di masa-masa sekarang ini. Terus abis itu kayak kita tanya ke orang tua pendapatnya gimana masalah kuliah online dan segala macem. Nah, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.